Kalau lihat dimensi, rasanya Kia Carens itu masuk ke kelas LSUV, LMPV, 7-seater, macam Expander, Veloz, dan lain-lainnya. Tapi bicara soal harga, jauh rasanya di atas itu. 389 juta untuk tipe terbawah kayak satu ini nih. Jadi, nilai apa yang bisa dia tawarkan untuk harga segitu? Kita cari tahu aja mumpung lagi ada acara media test drive. Selamat datang di Autofun Indonesia. Pertama, mobil ini tuh kalau dibilang dari luar dimensinya seukuran LMPV mungkin benar, tapi di dalamnya sebetulnya ruangnya cukup roomy ya, sedikit lebih besar lah dibanding kalau kita lihat LMPV pada umumnya gitu. Tapi ya sebenarnya kalau ukuran keseluruhan sih mirip-mirip. Dan yang paling berkesan di mobil ini seperti yang pernah saya review sebelumnya sama Helmi, yang impresif di mobil ini adalah ruang kepalanya. Jadi tinggi banget, ya nggak Mas? Betul. Nah, by the way di belakang saya juga ada Mas Dito nih, rekan saya di Autofun Indonesia. Dada dulu dong. Nah oke lah, soal dimensi mungkin ya masih mirip-mirip. Tapi salah satu yang membuat dia bernilai itu justru bukan dari ruang ya. Oke, ruang memberikan nilai juga, cuman nilai plusnya itu ada di fitur-fiturnya yang bernuansa premium. Standarnya udah lengkap dengan kayak smart entry, terus engine start stop, lampu LED, begitu kayak head unitnya itu udah lengkap dengan Android Auto, Apple CarPlay. Itu mungkin yang zaman sekarang udah cukup umum ya. Tapi untuk sebuah MPV ada fitur-fitur tambahan nih, misalnya ventilated seat. MPV mana lagi yang ada fitur ventilated seatnya kayak ini nih. Jadi ada 3 pengaturan ventilasi bangku. Misalnya kepanasan itu bantu bikin punggung sama pantat adem. Jadi ini ada udaranya gitu dingin. Terus dia udah lengkap dengan wireless charger. Nah dari sisi hiburan, dia juga udah lengkap dengan audio premium 8 speaker dari Bose. Kalau yang saya coba ya, maksudnya si suara audio Bose-nya itu ketimbang audio biasa lebih bulat lah suara bassnya, lebih padat gitu. Lalu basicnya lagi, fitur-fitur lainnya yang bikin dia kerasa premium, misalnya tuh kayak ada automatic climate control, itu juga mulai standar di masa kini. Terus panelnya tuh lucu. Dia touch panel, tapi untuk memudahkan interaksinya ini tuh masih ada switch yang fisik gitu, jadi masih mudah lah untuk pengoperasiannya. Dan di mobil ini udah lengkap dengan sunroof yang bisa tilt dan sliding. Nah jadi ya untuk sebuah MPV dan harga paling tingginya 400 sekian, lumayan lah, ada sisi ini, ada sisi gengsinya juga gitu dari fitur-fiturnya. Terus di belakang ada apa Mas Dito? Di belakang Fitur-fiturnya? ada tray nih, berguna banget kalau lagi perjalanan, silau, matahari, pagi-pagi atau sore. Oh ada ini ya, tirai. Ya, tirai. Curtain. Tin. Nah, terus ada tray, nih, Ada meja piknik. meja makan. Kiri kanan kan itu? Kiri kanan ada semua. Terus headrest bisa diatur, kemudian dan bisa maju mundur. Si bangkunya ya? Iya, bisa kasih ruang buat numpang baris ketiga. Oke. Dan ini AC-nya juga nggak blower yang ngeblek gitu ya Mas ya? Betul. Ini jadi plafonnya ada ruang yang cukup lega, bikin mobil enak gitu melihatnya, tidak sempit. Apalagi ventilasinya bulat, jadi punya ruang untuk udara keluar AC itu lebih banyak. Oke. Ya. Ya jadi fitur-fitur yang bernuansa premiumnya itu bisa kita nikmatin lah di mobil di Carens ini ya. Next, kita bahas soal mesinnya nih. Berhubung kita lagi ada di model yang 15, yang 7-seater. 15 natural aspirated. Yang di tipe 15 ini, mungkin 15
naturally aspirated itu mesin yang umum banget di mobil-mobil MPV, terutama LMPV, karena mostly pakai mesin yang 1.5. Dan ini mesinnya juga 1.5 NA nih. Cuman outputnya boleh dibilang di atas kata moderat, yaitu di 115 PS dan torsinya 144 Nm. Digabungkan dengan transmisi CVT yang ya untuk ya oke lah untuk mesin 1.5. Dan yang lebih menarik lagi sebetulnya di mesin 1.4 turbo, teman-teman, karena dia untuk sebuah MPV outputnya juga besar, 140 PS dengan torsi 242 Nm, dan transmisinya DCT. Itu sebenarnya yang menarik. Cuman 1.5-nya Cairns juga rasanya cukup sih outputnya. Coba kita tes tarik lagi ya. Ya oke, tarikannya sebenarnya cenderung mobilnya lebih banyak berteriak karena dia pakai transmisi CVT itu sendiri. Cuman kalau kita ngegas yang ngayun, sebenarnya mobilnya bisa lari dengan kalem gitu. Kalau gasnya nggak kick down ya, gasnya ngurut gitu, dia larinya tuh bisa kalem lah. Dan ternyata surprisingly nyaman nih. Suspensinya tuh surprisingly empuk ya. Nggak tahu, rasanya tuh mewah gitu. Dalam satu waktu, walaupun dia meredam lembut, bukan mobil yang ngambang gitu rasanya. Jadi ini enak sih suspensinya nih, beneran. Di Cairns ini ada drive mode ya. Jadi ada dia untuk ngatur kayak respons pedal, ganti giginya, maksudnya untuk simulasi perpindahan si transmisi IVT-nya itu. Dia ada 3 mode, Eco, normal, sama sport. Di mode sport, pedal gas terasa lebih sensitif sih. Yang membedakan itu aja, jadi bikin apa, ini berkendaranya tuh menyesuaikan lah. Eco di posisi yang paling santai, kerasanya kayak agak belet gitu, belet dikit. Normal ya, tapi kayaknya untuk hari-hari sih enak di normal ya. Cuman oke, secara handling bukan yang spektrumnya tuh ke arah sporting, enggak gitu. Jadi spektrumnya lebih ke arah nyaman, ke arahnya lembut ketimbang stiff gitu bantingannya ya. Dan yang bikin dia nyaman juga redaman suaranya, kekedapan kabin. Oke punya nih ternyata. Ya nggak Mas? Ya. Ya kan? Sedap banget. Kalau lo bandingin nih sama kayak LMPV deh, sama atau beda nih menurut lo? Gua ini lebih kedap. Lebih kedap ya? Iya. Gue ada setujunya juga dari sih. luar, terus suara ban, road noise itu Lebih minim ya? minim. Iya benar, setuju sih. Jadi kalau dibandingin LMPV mungkin ya itu yang bikin dia beda ya. Sisi premiumnya tuh menurut saya pertama terletak di sisi fitur. Walaupun yang disayangkan si mobil itu belum ada Advanced Driving Assistance System alias ADAS, tapi at least udah ada cruise controlnya. Jadi ya mungkin boleh dibilang arahan perbekalan fiturnya tuh beda gitu, bukan ke yang canggih ke asisten berkendara, tapi ke lebih condong ke arah memberikan nuansa premium, nuansa yang ya premium itu, leather seat, leather steering wheel, tadi udah ada ventilated seat gitu teman-teman. Sebagai LMPV, kita juga harus bahas si ruang kompartemennya nih. Ini lumayan banyak ya. Di sini ada coin tray nih di sebelah kanan. Terus ada door pocket yang muat 3 botol minum. Terus di tengah ada cup holder 2. Dan ini ada chillernya ya. Sebelah kiri ada buat nyolok itu ya, parfum. Terus sebelah sini ada cup holder lagi sebelah kiri. Ada tray, konsol box tengahnya tuh nggak full ketutup ya. Jadi ada tray lagi kebuka gitu. Sementara dari depan bisa diakses nih dari sini. Itu sih. Kalau di belakang gimana Mas? Kalau di belakang ada tempat cup holder nih buat naruh botol dan minuman, ada sekitar 2. Dua di mana? Terus ada kantong kecil di depan. Terus juga ada tempat buat naruh minuman, botol kecil. Jadi juga ada ventilasi
udaranya. Oh ada nih? Ada. Oh ya? Anginnya ada buat. Mana? Oh ini? Iya. Oh iya lagi. Iya kan ada buat. Oh iya. Tersejuk, minuman kaleng. Iya iya iya. Ya. Iya, iya. Terus yang paling penting nih, ngecas Type-C. USB Type-C ada 2, jadi nggak perlu rebutan. Oh iya benar, di sini juga ada di depan ada Type-C 1, soket 12 volt 1, sama USB-A 1, selain wireless charger. Terus di ini tengah armrest kok kalau nggak salah ada cup holder deh. Ah iya. Ya, Betul. nah ada cup holder. Belum lagi ya di picnic tray-nya tuh ada lagi kan? Iya. Gitu. Di sini juga ada ya kalau nggak salah. Oh ada tray lagi di balik jok kiri depan. Oke, kalau bicara harga, kita bandingin dengan LMPV pasti ini jauh ya. Tapi kalau bisa disimpulin, dia punya keunggulan-keunggulan seperti fitur yang arahnya itu ke sisi premium, udah gitu kabinnya lapang, dan yang menarik itu bantingannya lembut, enak, kabinnya juga kedap. Jadi mungkin itu nilai-nilai plus dari si Kia Carens ini. Kalau menurut teman-teman, worth it nggak sih di harga segitu untuk beli Kia Carens? Komen di bawah ya. Yang belum subscribe dulu ke channel Autofun Indonesia. Yang mau lihat motor, bisa kunjungi Motovun Indonesia. Saya Ahmad Karim pamit, ciao.